Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rasmansari Hasugian dari Prodi Keperawatan NIM 2102010227. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan penunjang laboratorium darah, urin, dan feses. Yang pertama, pengertian. Kita harus tahu dulu apa itu pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk kepentingan klinik. Urin adalah hasil penyaringan darah oleh ginjal yang dikeluarkan melalui saluran kemih. Ada feses. Feses adalah tinja atau produk buangan saluran pencernaan yang dikeluarkan melalui anus. Lalu ada tujuan laboratorium. Yang pertama, mendeteksi penyakit. Yang kedua, menentukan risiko. Yang ketiga, screening atau uji saring adanya penyakit subklinis. Yang keempat, konfirmasi pasti diagnosis. Yang kelima, menentukan kemungkinan diagnosis yang dapat menyamarkan gejala klinis. Yang keenam, membantu pemantauan pengobatan. Yang ketujuh, membantu perkembangan penyakit. Yang kedelapan, mengetahui ada tidaknya kelainan atau penyakit yang banyak dijumpai dan potensi membahayakan. Yang kesembilan, memberi ketenangan baik pada pasien maupun klinisi karena tidak didapati penyakit. Penyakit yang sering ada pada saat urin itu hematuria. Hematuria adalah kencing berdarah. Darah di dalam urin dapat disebabkan oleh berbagai penyakit, mulai dari infeksi saluran kemih, penyakit ginjal, hingga kanker prostat. Baru penyakit yang ada pada saat BAB berdarah adalah kondisi ketika terdapat darah pada feses. BAB berdarah dapat mengakibatkan kondisi medis yang serius dan dapat berakibat fatal. Hasil normal pemeriksaan pada urin. Yang pertama, nilai rata-rata pH adalah 6,0. Angka bisa berubah antara 4,5 sampai 8,0. Yang kedua, di bawah 5,0 bersifat asam, tinggi dari 8,0 bersifat basa. Hasil normal pemeriksaan feses. Yang pertama, feses tampak coklat, lembut, dan memiliki konsisten baik. Yang kedua, feses tidak berdarah ataupun berlendir. Yang ketiga, feses berbentuk silinder. Yang keempat, feses mengandung kurang dari 0,25 gram per desiliter atau gram per dl. Gula sebagai faktor pengurang. Hasil pemeriksaan. Yang pertama, warna dan kejernihan urin. Jika urin berwarna kekeruhan, bisa jadi di dalam ginjal terdapat penyakit. Dan jika berwarna merah, itu pengaruh dari makanan yang kita makan, seperti dari tomat dan biji bit. Yang kedua, pH urin. Yang ketiga, berat jenis. Yang keempat, protein. Kelima, glukosa. 6, keton. 7, bilirubin. 8, tanda infeksi. 9, adanya darah. 10, jumlah sel darah putih. Ke-11, jumlah sel darah merah. 12, bakteri atau jamur. 13, sel silinder.
14 kristal. Hasil pemeriksaan pada feses terbagi dua, yaitu hasil negatif dan hasil positif. Hasil negatif dipengaruhi jika pada saat tes semar feses tidak terdapat darah yang terdeteksi dalam sampel tinja Anda, bisa jadi memiliki resiko rata-rata kanker usus. Baru ada hasil positif. Jika pada saat tes terdapat darah terdeteksi dalam sampel tinja Anda, mungkin perlu menjalani pemeriksaan tambahan untuk mengetahui sumber pendarahan. Baru yang terakhir ada prosedur pemeriksaan fisik. Yang pertama ada inspeksi. Tahapan ini bertujuan untuk melihat bagian tubuh dan menentukan apakah seseorang mengalami kondisi tubuh normal atau abnormal. Dilakukan dengan melihat dan mendengar, mencium. Yang kedua ada palpasi. Palpasi ini adalah pemeriksaan fisik lanjutan dengan menyentuh tubuh dan dilakukan bersamaan dengan inspeksi. Bertujuan untuk mengecek kelembutan, suhu, dan kecepatan. Yang ketiga ada auskulturasi. Ini proses mendengarkan suara yang dihasilkan tubuh. Ini dilakukan tidak langsung, yaitu dengan menggunakan alat. Yang keempat ada perkusi. Tahapan ini bertujuan mengetahui bentuk, lokasi, dan struktur di bawah kulit. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.